Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok Rock Mass Index atau disingkat RMI akan mempresentasikan apa itu Rock Mass Index dan juga perbedaan dengan sistem-sistem yang lainnya. Nah, untuk anggota kelompoknya, Sikan Arkana Diatma, Kevin Dewanto, Ravana Safari Simaskar, dan juga Raimunditus Adatiko Butakar. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Jadi, masa batuan ini merupakan suatu susunan material batuan yang terpisahkan oleh berbagai ketidakmenerusan geologi. Nah, masa batuan ini memiliki karakteristik dan kelasnya masing-masing, sehingga diperlukan adanya klasifikasi masa batuan untuk mengelompokkan berbagai jenis-jenisnya. Nah, pada dasarnya terdapat 3 sistem klasifikasi untuk mengelompokkan masa batuan, yaitu metode quality atau Q system itu, lalu ada rock mass index, dan juga rock mass rating. Nah, ketiga jenis metode ini umumnya memiliki input yang hampir sama, sehingga terkadang satu metode dengan metode lainnya dapat digunakan secara bersamaan untuk mendapatkan output yang representatif. Kita masuk untuk pembahasan Rock Mass Index atau RMI. Rock Mass Index sendiri merupakan metode yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan karakterisasi kekuatan massa batuan dalam penggunaannya di rekayasa dan desain batuan atau rock engineering. Nah, metode RMI ini memberikan ukuran pengurangan dari kekuatan batuan utuh atau intake rock yang disebabkan oleh bidang diskontinuitas yang diformulakan sebagai RMI sama dengan sigma C dikali dengan JP, di mana sigma C ini merupakan kekuatan kompresi uniaksial dari intake rock yang diukur pada sampel dengan ukuran 50 mm. Ini didapatkan dari uji lab. Dan untuk JP sendiri merupakan parameter gabungan, yaitu faktor reduksi yang merepresentasikan ukuran blok dan kondisi permukaan yang diwakili oleh sifat gesekan dan ukuran kekar. Nah, untuk nilai JP ini bervariasi mulai dari mendekati 0 yang menggambarkan batuan hancur hingga 1 yang menggambarkan batuan utuh. Selanjutnya, di sini ada parameter dalam RMI. Di sini pada gambar 1 terlihat ada parameter yang digunakan dalam RMI. Di pada bagian kiri terlihat ada beberapa parameter yang umumnya itu dibagi menjadi 2, yaitu kondisi kekar dan juga dari material batuan itu sendiri. Nah, untuk berbagai kondisi kekar tersebut dari joint roughness, alteration, size and termination, dan juga density of joints, itu nanti akan digabungkan menjadi JC dan juga block volume yaitu VB. Dan untuk rock materialnya itu nanti akan kita dapatkan parameter uniaxial compressive strength. Nah, nanti dari JC dan VB itu akan jadi parameter gabungan yang dinamakan dengan JP, sehingga nanti bisa kita cari nilai RMI-nya atau Rock Mass Index. Nah, selanjutnya untuk kondisi kekar atau faktor JC, ini menunjukkan sifat gesekan antar blok yang diformulasikan menjadi JC sama dengan JL dikali JR per JA, atau bisa juga dengan rumus JL dikali JS dikali JW per JA. Di sini untuk keterangannya, JL itu merupakan faktor ukuran kekar, JR merupakan faktor kekasaran yang merepresentasikan ketidakratan permukaan sendi terdiri dari JS dan JW. Lalu untuk JS ini merupakan kekasaran pada permukaan kekar, untuk JW merupakan bentuk bergelombang atau datar pada dinding kekar, dan untuk JA merupakan faktor perubahan yang menunjukkan karakteristik kekar, seperti kekuatan dinding batuan dan ketebalan, serta kekuatan lapisan batuan pengisi. Nah, lalu di sini ada juga untuk rumus mencari JP-nya, yaitu 0,2 dikali akar JC dikali VB pangkat D. Di sini untuk keterangannya, VB itu merupakan volume blok dalam meter kubik, dan untuk nilai D itu nilainya sama dengan 0,37 dikali JC pangkat minus 0,2. Nah, lalu di sini ada nilai-nilai dari faktor kekar yang tadi sudah saya jelaskan. Di sini yang pertama, untuk tabel 1 ini ada nilai dari faktor kekerasan atau JR. Jadi untuk berbagai kondisi terdapat nilai-nilainya tersendiri yang nantinya akan dimasukkan ke dalam rumus untuk mencari RMI. Misal di sini untuk faktor-faktornya di sini misal untuk kehalusan permukaan kekarnya di sini ada very rough itu, dan nanti kita lihat juga dari bidang kekarnya. Di sini ada planar sampai interlocking. Misal kita punya kekar yang very rough dan planar, itu akan memiliki nilai 3.
Selanjutnya untuk tabel 2, di sini ada karakterisasi dan nilai dari faktor perubahan atau JA. Nah, di sini untuk nilai JA serupa dengan nilai JA juga dalam Q-system, kecuali untuk derajat perubahannya. Di sini juga sama, kita sesuaikan dengan kondisi kekar yang kita punya, dan di sini terdapat nilai-nilai JA-nya nanti. Lalu selanjutnya untuk tabel ketiga, di sini ada faktor ukuran dan kontinuitas atau JL. Di sini terdapat beberapa faktor seperti panjang kekar, dan juga continue atau discontinue kekar tersebut, dan juga memiliki nilai-nilainya tersendiri. Selanjutnya di sini untuk tabel keempat, ada klasifikasi dari nilai RMI-nya tersebut. Jadi setelah kita cari RMI-nya, kita akan memiliki keterangan dari kekuatan batuan tersebut. Misal di sini, untuk yang kurang dari 0,001, itu termasuk dalam extremely low untuk RMI-nya. Dan untuk kekuatan batuannya itu extremely weak. Dan untuk yang lebih dari 100 itu extremely high dan extremely strong. Selanjutnya tentang manfaat penggunaan dari RMI. Yang pertama, RMI ini dapat meningkatkan fungsi dari data geologi yang ada, terutama berdasarkan parameter yang terdefinisikan dengan baik melalui volume blok. Lalu yang kedua, RMI dapat memudahkan untuk menghasilkan estimasi kasar ketika hanya ada informasi yang terbatas di lapangan. Yang ketiga, RMI juga dapat digunakan untuk perbandingan informasi di antara lokasi-lokasi yang berbeda, sehingga memudahkan pekerjaan yang terlibat dalam rock engineering. Yang terakhir, RMI mencakup berbagai macam spektrum massa batuan yang luas, dan oleh karena itu, RMI memiliki kemungkinan untuk diaplikasi secara lebih luas. Kemudian, terdapat kekurangan juga dari penggunaan RMI. Yang pertama, dikarenakan banyaknya variasi rentang dan jenis massa batuan yang dicakup oleh RMI, sehingga dihasilkan pula berbagai macam komposisi dan sifat massa batuan. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk mengkarakterisasi seluruh kombinasi yang ada menjadi satu kesatuan. Kemudian nilai dari jointing parameter atau JP yang dihasilkan dari uji kompresi berskala besar terkadang hanya memiliki sejumlah kecil blok yang memungkinkan adanya error dalam mendapatkan nilai JP. Oleh karena itu, nilai RMI yang didapatkan mungkin saja hanya sekedar perkiraan. Dan yang terakhir, didapatkan nilai RMI yang tidak akurat yang disebabkan oleh penggabungan variabel yang bervariasi. Nah, oleh karena banyaknya parameter yang digunakan, terkadang dapat menghasilkan kesalahan pada nilai RMI. Selanjutnya, di sini kita ada soal contoh perhitungan untuk RMI. Di sini soalnya diketahui volume blok batuan PB-nya itu 0,6 meter kubik dengan kondisi kekar yang ditemukan yaitu permukaan kekar halus dan dinding kekar planar. Kemudian kekar baru atau fresh dengan panjang 10 meter dengan sifat discontinue. Lalu kekuatan kompresif atau sigma C-nya itu 50 MPa. Nah, kita disuruh menentukan nilai dan klasifikasi dari RMI-nya. Kan tadi untuk mencari nilai RMI itu kan sigma C dikali JP. Nah, JP itu kita perlu tahu nilai dari JC. Nah, JC-nya ini tadi itu kita ketahui dari JL dikali JR per JA. Nah, nilai JR-nya itu yang satu, ini digambar kiri atas. Lalu nilai JA-nya itu satu juga yang digambar kiri bawah. Nah, kemudian untuk nilai JL-nya itu yang 2. Sesuai dengan yang diketahui pada soal tadi. Nah, setelah itu kita hitung, didapatkan nilai JC sama dengan 2. Nah, untuk mencari nilai JP-nya, kita pakai rumus kayak tadi sebelumnya. JP sama dengan 0,2 dikali akar JC dikali VB pangkat D. Nah, setelah kita hitung, kita kalkulasi, didapatkan nilai JP sama dengan 0,239. Nah, nilai RMI didapatkan dari sigma C dikali JP. Jadi 50 dikali 0,239 didapatkan nilai RMI-nya 11,95. Dan berdasarkan karakterisasi dari RMI tadi, batuan ini termasuk strong ya. Jadi termasuk batuan yang kuat. Lalu selanjutnya perbedaan RMI, RMR, dan Q-system. Pertama, RMI sendiri memakai 5 parameter untuk mendapatkan nilai. Untuk RMR, memakai 6 parameter untuk mendapatkan nilainya, dan Q-system juga memakai 6 parameter untuk mendapatkan nilainya. Selanjutnya, RMI menggunakan gabungan perhitungan, perkalian, dan eksponensial, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ravano dan Raymond tadi. Untuk RMR sendiri, menggunakannya rating, jadi tidak memakai perhitungan. Dan untuk QC hanya menggunakan perhitungan perkalian dan pembagian. Selanjutnya RMI
dapat menentukan zona weakness zone-nya. Untuk RMR, tidak ada parameter untuk menentukan weakness zone-nya, dan untuk Q-System, terdapat klasifikasi yang menggunakan komposisi dari batuan dan kedalaman zona untuk menentukan weakness zone-nya. Lalu untuk RMR sendiri menggunakan table untuk tunnel yang dengan kedalaman 10 meter. Untuk Q-System menggunakan chart ground quality dan tunnel dimension. Oke, next. Oke, untuk macam-macam parameter dari RMI, RMR, dan Q-System, kita akan mulai pertama dari parameter RMI terlebih dahulu, dikemukakan oleh Palmstorm pada tahun 1995. Itu ada 5 buah. Yang pertama adalah volume block atau disingkat VB, dan yang kedua ada faktor ketahanan kekar atau join, disingkat JR. Lalu selanjutnya ada faktor alterasi kekar atau join, atau disingkat JA. Selanjutnya ada faktor ukuran kekar atau join, disingkat dengan JL. Dan yang terakhir ada kekuatan tekanan secara uniaksial pada material batuan yang utuh atau tidak mempunyai kekar. Itu adalah sigma C. Selanjutnya ada parameter RMR, itu dikemukakan oleh Wieniawski pada tahun 1989, ada 6 buah. Yang pertama yaitu kekuatan tekanan secara uniaksial pada material batuan yang utuh atau tidak mempunyai kekar, disingkat dengan sigma C. Yang kedua ada kualitas desain batuan atau RQD. Yang ketiga ada kondisi air tanah. Yang keempat ada spacing dari diskontinuitas. Yang kelima ada kondisi dari diskontinuitas. Dan yang terakhir ada orientasi dari diskontinuitas. Selanjutnya yang terakhir ada parameter dari Q-System sendiri dan dikemukakan oleh Wieniawski pada tahun 1989. Yang pertama itu ada banyaknya set dari kekar atau join atau disingkat dengan JN. Yang kedua ada aliran masuknya air atau disingkat dengan JW. Yang ketiga ada kondisi stres dengan faktor reduksi stres atau disingkat SRF. Yang keempat ada kualitas desain batuan atau disingkat dengan RQD. Yang kelima ada ketahanan dari diskontinuitas atau kekar terlemah atau yang paling buruk, disingkat dengan JR. Dan yang terakhir ada tingkatan alterasi atau komponen pada kekar terlemah. Nah, ini merupakan hasil dari masing-masing sistem yang digunakan. Nah, mungkin bisa dilihat dulu dari hasil RMI-nya dulu. Nah, hasil RMI-nya ini lebih menekankan terhadap mencari variasi dari batuan. Nah, kalau misalkan dilihat dari masing-masing sistem mempunyai value ataupun chart yang kurang lebih sama, yaitu menggunakan jointed rock dan juga dari weakness zone-nya. Namun di masing-masing sistem ini seperti tadi memiliki parameter yang berbeda-beda. Ada juga mungkin parameter yang sama, namun hasilnya akan sedikit berbeda dengan masing-masing sistem. Nah, mungkin untuk RMR sendiri hasilnya itu akan menunjukkan separasi dari discontinuity, ada juga akan menunjukkan infilling dari discontinuity, dan juga yang terakhir ada weathering discontinuity. Mungkin kalau misalkan dilihat dari RMR value-nya itu kan kelihatan ya, ada korelasinya sama existing dari QRMR correlation. Nah, itu tuh menunjukkan sebuah hasil dari rating yang ada di RMR. Mungkin kayak tadi soal tadi itu, kalau misalkan di RMR, dia kan lebih menggunakan rating ya. Jadi pada chartnya itu biasanya hanya memunculkan korelasinya saja. Nah, yang terakhir ada Q-System. Mungkin Q-System itu seingat saya yang paling bawah kanan. Nah, yang bawah kanan ini kurang lebih sama dengan RMI. Sifatnya itu lebih ke perhitungan atau perkalian yang tadi sudah dijelaskan. Itu akan menunjukkan hasilnya itu kurang lebih hampir sama dengan RMI. Dia menentukan variasi dari batuannya, tapi yang membedakannya itu mungkin di hasil akhirnya itu biasanya itu Q-System itu nunjukin infilling-nya dari batuannya atau disebut dengan reproducibility-nya dari suatu proses batuan. Nah, itu kalau misalkan di chart-nya itu kan kurang lebih sama ya. Cuman buat perhitungannya sedikit berbeda. Ada yang di atas 20, ada yang di atas 60 gitu. Nah, mungkin itu table buat hasil dari masing-masing sistem. Boleh di next. Jadi berikut adalah tabel perbedaan input parameter
dari ketiga jenis RMR, RMI, dan Q system tersebut. Dapat dilihat di sini RMI memakai input parameter yang lebih sedikit dibandingkan RMR dan Q system. Dan juga tiap klasifikasi parameternya berbeda untuk ketiga sistem tersebut. Oke, next dulu. Nah, yang di sebelah kiri adalah parameter yang digunakan untuk sistem RMR. Nah, di sini tidak memakai perhitungan, yaitu datanya sudah ada, dan nanti hasilnya bisa ditambah-tambahkan. Nah, untuk yang Q system di sebelah kanan ini, harus kita hitung dulu. Nanti bisa diikuti seperti mengikuti tabel parameter yang di sebelah kanan ini, lalu hasilnya bisa dilihat di selanjutnya. Next. Nah, ini untuk mengetahui kondisi batuannya. Jadi jika hasil RMR yang tabel sebelumnya di total lebih dari 81, artinya batuannya sangat bagus. Dan untuk Q system sendiri memakai chart seperti yang di sebelah kanan, dan ini memakai rumus juga. Rumusnya bisa dilihat di bawah, sebelah kanan bawah. Oke. Oke, jadi untuk konklusinya sebenarnya dari semua sistem yang ada untuk menentukan bagus atau enggaknya reproducibility dari suatu batuan itu tergantung cara pengaplikasiannya, karena dari masing-masing metode atau dari masing-masing sistem itu memiliki cara yang berbeda. Nah, mungkin kalau misalkan buat ditekankan dari semua sistem itu untuk mencari suatu variasi batuan yang lebih memiliki sensitivitas tinggi atau variasi yang lebih banyak itu bisa digunakan dengan Q system, karena rating dari batuannya itu lebih banyak dibandingkan dua sistem yang lainnya. Nah, juga untuk perbedaannya itu bisa dilihat kalau misalkan masing-masing dari sistemnya itu dimasukkan parameternya masing-masing. Kayak misalkan tadi kan ada RMI, ada RQD-nya gitu-gitu ya. Nah, itu kalau misalkan pengen dibuatkan untuk mengolah data, cara membedakannya hanya dalam parameternya aja, dan selebihnya bisa dikatakan berbeda, bisa juga dikatakan sama. Mungkin sekian dari kelompok kami dari RMI. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.